Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 32, yang dimulai dari ayat 22 sampai dengan ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebelum engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakan jugalah namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dan semua sahabat Nusantara TV, ketika diberikan sebuah pertanyaan kepada kita, apa yang bisa kita andalkan dalam hidup ini? Jika engkau mempunyai kelebihan, kepintaran, itu tidak akan bisa menjamin perjalanan hidupmu. Karena ada ungkapan yang mengatakan, di atas langit masih ada langit. Jika engkau mempunyai uang, tentu itu juga tidak bisa menjamin hidupmu. Karena setiap orang membutuhkan uang. Oleh karena itu ketika engkau mempunyai sedikit uang, disitulah sebenarnya kita belajar mengontrol diri untuk mengeluarkan uang tersebut
apa yang paling kita butuhkan untuk kita beli. Tetapi ketika kita mempunyai uang atau harta yang lebih banyak, disitulah sebenarnya kita jadi bingung. Karena semakin banyak nilai uang yang kita miliki, jumlah pengeluaran juga akan semakin besar. Tetapi jangan seperti ungkapan, malah lebih besar pasak daripada tiang. Oleh karena itu saudara-saudari, firman Tuhan juga sering mengingatkan kita supaya jangan terlena oleh karena apa yang kita miliki. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mempunyai uang itu adalah kebutuhan, tetapi tidak sepenuhnya uang itu bisa menyelesaikan persoalan hidup kita. Dan ternyata uang, harta, kepintaran tidak bisa kita andalkan di dalam hidup ini untuk mendapatkan apa yang bisa menjamin hidup kita untuk masa depan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, sebagai perenungan yang mendalam kepada kita, baiklah semua jemaat Tuhan, terlebih semua sahabat Nusantara TV, kita tetap di dalam prinsip iman kita mengatakan bahwa hanya karena Tuhan saya bisa melewati banyak persoalan hidup. Andalkan Tuhan di dalam perjalanan hidupmu. Ketika menghadapi persoalan hidup, banyak orang terpuruk, banyak orang terjatuh kepada keputusasaan karena memang yang diandalkan bukan Tuhan, tetapi malah mengandalkan diri sendiri, malah mengandalkan kelebihan yang kita punyai. Dan ketika rasa emosi bercampur aduk dengan ego yang ada di dalam diri kita, inilah yang menjadikan bahwa kita merasa lebih hebat dari yang ada di sekitar kita. Sehingga muncullah yang disebut dengan kesombongan. Saya juga pernah menyombongkan diri. Saudara-saudara juga pernah menyombongkan diri. Tetapi Tuhan tidak pernah menyukai orang yang jatuh ke dalam kesombongan diri. Oleh karena itu, ketika engkau merasa lebih hebat dari orang yang ada di sekitarmu, ingatlah, selalu masih ada Tuhan berikan orang yang bahkan bisa kita katakan lebih pintar dari kita. Jadi bukan hanya saya yang lebih pintar, bukan hanya saudara yang lebih pintar, tetapi Tuhan menciptakan banyak yang lebih hebat dari apa yang kita pikirkan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan inilah sebenarnya kita diingatkan kembali bahwasannya manusia diciptakan Tuhan mempunyai akal dan budi supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan tentunya di dalam setiap perjalanan hidup kita, di dalam semua persoalan yang kita hadapi, kita sudah pasti tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dari situlah kita diajarkan bahwa ternyata manusia yang mempunyai akal budi itu mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan yang menciptakan kita. Maka pergunakanlah akal budimu itu untuk pekerjaan atau bahkan kegiatan-kegiatan yang baik. Jangan pergunakan kehebatanmu, jangan pergunakan kepintaranmu untuk membodoh-bodohi orang lain. Karena Tuhan menciptakan dan memberikan kelebihan yang kamu punya untuk bisa berbagi dengan sekitarmu. Oleh karena itu, manusia diciptakan Tuhan segambar dengan Allah. Semua yang diciptakan Tuhan itu pada hakikatnya baik.
Tidak ada yang tidak baik. Manusia yang bisa menilai saudara-saudari yang ada di sekitarnya dengan kata bodoh, karena dia merasa lebih pintar. Manusia yang bisa menilai orang yang ada di sekitarnya dengan kata tidak cantik, tidak ganteng, atau bahkan kita katakan tidak baik. Tetapi siapapun orangnya yang ada di dunia ini, baik tinggi ataupun pendek, baik yang berkulit cerah ataupun yang berkulit gelap, orang yang berkata dia bersih atau bahkan orang yang berdosa, semua pada hakikatnya sama di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, karena manusia diciptakan Tuhan segambar dengan Dia, oleh karena itu sayangi dan kasihilah orang-orang yang ada di sekitarmu. Karena ketika engkau mengasihi sekitarmu, berarti engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Hal inilah yang sering terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Sehingga ketika keterpurukan itu muncul, keputusasaan itu muncul, mengambil keputusan juga jadi salah. Berpikir pendek, bukan malah berpikir jernih. Menyelesaikan sebuah persoalan tidak cukup hanya sekali berdoa. Menyelesaikan sebuah persoalan tidak cukup hanya mengandalkan pikiran kita saja. Itu sebabnya orang-orang yang percaya selalu diajarkan oleh firman Tuhan dengan menyuarakan, jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu meminta kepada Tuhan. Maka ketika engkau sampai atau dipertemukan dengan sebuah persoalan, tidak cukup dengan sekali berdoa, kemudian doamu itu dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudari, ada orang berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tidak langsung memberikan itu. Prosesnya ada yang panjang. Tetapi ada juga ketika seseorang berdoa dengan imannya, Tuhan memberikan itu karena dia meyakini segala sesuatu yang baik di dalam perjalanan hidupnya Tuhan sudah sediakan untuk hari yang akan datang. Semakin kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi ke depan, baik itu persoalan yang kecil ataupun persoalan yang besar, kita pasti mempunyai pengharapan dengan mengatakan, Tuhan selalu bersama-sama dengan aku. Saudara-saudari, itulah yang bisa kita lihat dari firman Tuhan minggu kita hari ini. Di sana dijelaskan bahwa Yakub bergulat dengan seseorang yang memang benar-benar itu adalah milik Allah. Bayangkan dulu, manusia bergulat dengan Allah, dan dikatakan tertulis di dalam firman itu, mulai dari malam hari sampai fajar menyingsing, berarti sampai pagi hari. Tidak selesai-selesai. Dan dikatakan di sana bahwa yang menang bukan apa yang dimiliki oleh Allah, tetapi Yakub sendiri. Maka jangan maknai firman itu secara harfiah, secara hurufiah. Karena yang dimaksud memenangkan pertandingan atau pergulatan itu, mari kita evaluasi kembali. Pergulatan itu adalah sebuah kiasan yang ditujukan dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Manusia yang bergumul, manusia yang mempunyai persoalan, manusia yang diperhadapkan dengan tantangan-tantangan hidup. Jika dia berjalan dengan Tuhan, maka dia berkeyakinan mengatakan, Tuhan pasti akan memenangkan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang menjadi berita sukacita di dalam minggu kita hari ini. Yakub ternyata memenangkan pergumulannya. Sebenarnya latar belakang yang bisa kita lihat dari nats ini, Yakub sebelum bergumul, sebelum bergulat dengan Allah, dia mempunyai sebuah persoalan pribadi. Dia merasa bersalah. Dan dia memang sudah mengakui itu.
Tetapi untuk bertemu dengan saudaranya Esau, dia tidak berani. Karena apa? Yang seharusnya mendapat berkat Esau, bukan Yakub. Tetapi Yakub mempergunakan kepintarannya, kecerdikannya, bukan untuk hal yang baik. Malah membuat saudaranya Esau merasa dirugikan. 20 tahun lamanya Esau dan Yakub tidak berdampingan, selalu jauh, dan Yakub pun merasa selalu dikejar-kejar oleh Esau. Dan itulah yang membuat Yakub menjadi takut ketika ingin berjumpa dengan saudaranya itu. Tetapi di sisi yang lain, ketika Yakub telah menang di dalam pergulatannya dengan malaikat Tuhan, disitulah dia sadar bahwa yang memenangkan pergumulannya bukan dirinya sendiri, bukan kepintarannya, bukan kecerdikannya, tetapi yang memenangkan pergumulannya adalah Tuhan, karena dia percaya hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kebebasan di dalam perjalanan hidup kita. Imanmulah yang menyelamatkanmu, bukan pikiranmu, bukan hartamu, bukan kepintaran yang kamu miliki. Marilah kita belajar dari Yakub ini, bahwa ketika dia menghadapi pergumulan itu, disitulah sebenarnya dia memaknai bahwa ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Justru di dalam pergumulan itulah dia semakin merasakan bahwa apa yang telah Tuhan janjikan, apa yang telah Tuhan berikan untuk kita di hari yang akan datang, ketika seseorang tidak diperjumpakan dengan pergumulan, maka dia tidak akan bisa mendapatkan hal yang baik. Topik minggu kita juga demikian. Saudara-saudari, kita semua telah bertemu di gereja ini. Dan kita meyakini lewat iman kita yang menyampaikan, saya telah berjumpa dengan Tuhan. Saya telah melihat wajah Tuhan. Dari mana kita bisa melihat wajah itu? Lihat dan pandanglah wajah dari saudara-saudarimu. Ketika dia tersenyum, tersenyumlah. Ketika dia merasa harus dihibur, hibur dia. Ketika dia merasa terpuruk, berikan dia kekuatan. Dan ketika dia merasa harus dibantu, berikan apa yang patut untuk dibantu. Kita diajari, kita ditolong, kita dikuatkan oleh Tuhan. Karena memang manusia tidak pernah sendirian di dalam hidup ini. Rasa khawatir mungkin saja bisa merajai pikiran kita. Tetapi percayalah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebesar apapun kekhawatiran kita, tidak ada yang lebih besar dari Tuhan yang kita sembah. Apapun yang menakut-nakuti kita di dunia ini, tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan yang telah kita jumpai saat ini. Dialah Allah yang membuat semua orang percaya nyaman karena imannya yang hidup. Dialah Allah yang mampu memberi apa yang kita butuhkan di luar keterbatasan manusia. Maka ketika engkau melipat tanganmu berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan, ingatlah apa yang kamu minta ketika engkau aminkan, percayalah kapanpun waktunya Tuhan sudah menyediakan itu tepat pada waktunya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, semua indah pada waktunya. Saudara-saudari, kita mungkin bisa belajar dari kisah Daniel beserta 3 orang temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang mungkin sudah kita dengarkan sebagai khotbah minggu yang lalu, yang mengingatkan kita bahwa mereka juga bergulat dengan pergumulan mereka. Daniel juga bergulat dengan Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Nebukadnezar juga mereka bergulat melawan raja
untuk tidak tetap mau menyembah Dia. Karena apa? Mereka tetap yakin bahwa yang mereka sembah satu-satunya di dunia ini adalah hanya Allah Bapa yang menciptakan semesta alam. Sehebat apapun manusia, dalam menggapai apa yang dia inginkan, kalau Tuhan berkata tidak, itu yang terjadi. Maka berjalanlah terus di jalan Tuhan. Ketika engkau berjumpa dengan tantangan, ingatlah, sebesar apapun tantangan yang ada di depan kita, kalau Tuhan berkata, berjalanlah anakku, maka percayalah kepada apa yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kekuatan atau persoalan di luar dari apa yang kita miliki. Dan yang terakhir, inilah sebagai hadiah sukacita yang boleh kita bawa ke tengah-tengah keluarga kita pribadi lepas pribadi. Orang-orang yang melihat wajah Allah bukan hanya sekedar ketika melihat kawannya tersenyum, bukan ketika melihat kawannya tertawa, bukan ketika melihat kawannya berbahagia, tetapi mulailah itu dari dirimu sendiri. Untuk apa kita tersenyum, tertawa, bahagia kepada orang lain, sementara hal itu sulit untuk kita kerjakan di tengah-tengah rumah tangga kita? Maka mulailah dari dirimu sendiri. Wajah Allah akan nampak ketika memang benar-benar itu bisa kita rasakan pertama sekali di tengah-tengah keluarga kita. Maka orang-orang yang sudah pernah melewati persoalan, orang-orang yang sudah pernah melewati masa kesulitan, orang-orang yang pernah merasa badannya sakit, sepertinya tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan, ingat, tabib yang paling hebat di dunia ini adalah ketika kita menyerahkan semua pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Dan percayalah, akan banyak jalan yang akan Tuhan tunjukkan sebagai jawaban dari pergumulan hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudari, sahabat dari Nusantara TV, marilah kita bergumul dengan persoalan kita pribadi lepas pribadi. Tapi kita harus percaya, yang memberikan kita jalan keluar dari pergumulan itu bukan diri kita, bukan kepintaran kita, tetapi iman kita yang menyelamatkan, karena hanya Tuhan yang mampu memberikan kita jalan keluar. Semoga apa yang kita jalani, semoga apa yang kita ikuti, semoga apa yang pernah kita rasakan di dalam setiap perjalanan hidup kita, tentunya semua itu karena penyertaan Tuhan. Dan semua jemaatnya tetap diberikan Tuhan kekuatan untuk bisa menjalani setiap perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan-Mu. Kami bisa berkumpul di rumah-Mu ini, bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu, serta mendengarkan yang akan menjadi penguatan, yang akan menjadi berita sukacita di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami bukan orang yang kuat, karena terkadang kami lemah di dalam menghadapi setiap tantangan yang ada di depan mata kami. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa kami andalkan. Hanya dari wajah-Mu lah kami mendapatkan ketenangan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau mampukan kami untuk bisa melewati itu semua. Kami juga berdoa untuk semua orang-orang percaya yang menghadapi berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai persoalan. Baik itu sakit penyakit atau apapun yang membuat badannya menjadi lebih lemas. Kami percayakan Tuhan, semua saudara-saudari kami itu hanya ke dalam tangan pengasihan. Setiap pekerjaan tangan kami juga Tuhan, Engkau berkati supaya menghasilkan yang lebih baik
untuk bisa kami pergunakan di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Demikian juga dengan gereja-Mu. Engkaulah yang semakin ditinggikan. Engkaulah yang semakin dimuliakan. Lewat semua tangan-tangan dari jemaat yang memberikan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Kami juga mendoakan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Berkati semua supaya tetap dalam keadaan sehat. Terpuji dan dimuliakan nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.